Halo sahabat semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, sahabat selanjutnya akan mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama dan nantinya setelah sahabat mempelajari materi ini, sahabat bisa lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk simak video berikut ini. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ingat, biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut lagi ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan sejenak habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Yuk kita perhatikan habitat di lautan. Coba kita sebutkan satu persatu komponen biotik yang ada di lautan. Coba sahabat sebutkan. Ikan, ya ada ikan. Hewan air, macam-macam ya. Ada kuda laut, penyu, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau komponen abiotik, ada air laut tentunya, ada pasir, batu karang, dan juga ada oksigen. Coba, apa bedanya biotik dan abiotik sahabat? Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri ataupun dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ada produsen yang memiliki sifat autotrof, konsumen itu yang memiliki sifatnya adalah heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen yang berperan sebagai autotrof itu merupakan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua adalah konsumen yang memiliki peran itu heterotrof. Nah, organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga heterotrof. Nah, terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi. Antara lain ada karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging. Ada herbivora, yang organisme di sini sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Kalau kedua-duanya namanya apa? Omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup seperti daging istilahnya dan organisme yang lain. Nah, peran yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer.
Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Tentunya dengan adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga. Nah, itu adalah komponen biotik. Apa itu komponen abiotik sekarang, sahabat? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, sesuatu yang tidak hidup yang ada pada ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup itu dalam ekosistem antara lain air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan masih banyak yang lain. Berikut adalah pembahasan untuk memulai bagaimana dasar-dasar interaksi antar makhluk hidup. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem penyusun lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan suketeki. Itu lagu ya. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya. Seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi adalah ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Nah, kita sebut biosfer.
Jadi kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini, tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Klik akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung, satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya, selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi, kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi, itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih, apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya, hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama.
Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ekosistem. Tahukah sahabat bahwa ekosistem yang terdapat di dunia ini sangat beragam berdasarkan proses terbentuknya. Ekosistem dibedakan atas dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gurun. Berbeda dengan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kolam, dan akuarium. Nah, sebenarnya proses interaksi abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi, ada yang namanya predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Jadi bukan jahat atau tidak ya. Jadi bukan sadis-sadisan atau tiga-tigaan gitu. Jadi itu adalah proses rantai makanan yang di dalamnya ada simbiosis, ada predasi, dan kompetisi. Berikut adalah ulasan tentang pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua.